Hanya pepohonan besar di depan kediamanku yang dapat kulihat dari jendela di atas sini. Sudah menjadi kebiasaanku berdiri di depan jendela kamar dan berusaha melihat keadaan di luar yang sering sekali ditutupi oleh dedaunan dari pohon-pohon besar milik ayahku. Bagiku, memandang dari jendela dengan segala pikiran yang kubuat-buat cukup memberikanku kepuasan tersendiri. Nantinya akan cukup juga untuk memberikan harapan agar aku bisa mewujudkan pikiran yang kubuat-buat itu. Senja ini tugasku sudah tamat. Aku sudah boleh keluar dari ruanganku dan berbicara. Hanya saja di ujung hari ini, siapa yang bisa aku ajak bicara? Sudah beberapa hari, Sinta, sahabatku tidak datang menemuiku. Dia biasanya datang ke kediamanku ini sembari membawa beberapa makanan buatan ibunya. Sambil memakan bawaannya, aku dan Sinta sering berbicara mengenai beberapa hal yang rahasia. Hal yang hanya diketahui oleh kami. Terakhir kali Sinta menemuiku, dia membahas tentang seorang pria kenalannya yang berasal dari daerah seberang. Langit benar-benar sudah berwarna jingga pekat. Beberapa orang yang membantu-bantu di kediamanku sudah berkeliaran menyalakan obor-obor yang terpasang pada dinding. Itu menandakan aku harus merapikan diri untuk hidangan malam. Saat kami memulai, ibu bertanya kepadaku tentang apa yang aku lakukan seharian ini. Aku hanya bisa menjawab dengan gelengan kepala. Biasanya ibu mengajakku menari di pavilion belakang kediaman kami. Ibu benar-benar menguasai tubuhnya hingga sering sekali melakukan gerakan-gerakan yang memukau dengan selendang dan iringan iramanya. Kemudian, ibu memulai pembicaraannya dengan ketiga saudara-saudariku yang dengan lahapnya menyantap makanan. Sesudah selesai, kami berjalan menuju kamar kami masing-masing dan aku akan melakukan kebiasaanku lagi. Menatap jendela, menuju pepohonan besar yang setiap malam membantuku untuk bertemu dengan Jaka. Terkadang Jaka terjatuh saat ia berusaha memanjat pohon itu demi mendekati jendela untuk melihatku. Ia rela berjalan menyusuri bukit di malam hari dan memanjat dinding pagar kediamanku demi melihatku. Hanya Jaka yang gigih menemuiku meskipun suruhan-suruhan ayahku mengganggunya. Ia bahkan tidak menghiraukan meskipun pohon yang dipijak adalah sarang dedemit milik ayahku. Sekarang aku sedang memasukkan beberapa baju ganti untuk liburan. Perkenalkan, namaku Asa Lirah Saputri. Panggil aja Asa. Aku baru lulus dari SMA beberapa hari kemarin. Statusku masih labil antara pengangguran, mahasiswa, atau pekerja. Masa-masa sulitku baru terasa sekarang karena memang kata orang-orang lulus dari SMA adalah awal dari hidup. Ketidaklulusanku dalam SNMPTN membuatku sedikit mumet dan membuatku berpikir berkali-kali, apakah aku akan kuliah atau tidak? Oke, aku bisa masuk kuliah dengan ujian tes tulis dan masih ada universitas swasta. Tapi rasanya kegiatan belajar dan isi mengisi soal sudah kadaluarsa dan kuliah di universitas negeri adalah impianku dari dulu. Ya, mau bagaimana lagi? Kakak-kakakku memaksaku untuk kuliah, bagaimanapun caranya. Tapi sudahlah. Kebingungan-kebingungan di atas yang membuatku ingin pergi liburan. Kemarin malam, Wak Irah menelpon. Wak Irah adalah kakak tertua dari papa. Ia menanyakan kabar dan lain-lain. Dari sinilah aku berkeinginan untuk kabur menghilang dari keributan kota ke desa tempat Wak Irah tinggal. Wak Irah tinggal sendirian. Suaminya sudah lama meninggal dan anaknya yang merupakan sepupuku sekarang kerja di sini, di Jakarta. Pakaian, charger, laptop, alat mandi, pokoknya semuanya sudah tertata rapi dalam 2 koper. Tinggal masalah perizinan dan cus berangkat. Selanjutnya aku bilang ke mama untuk minta izin tinggal di tempat Wak Irah. Aku bilang kalau aku hanya ingin menenangkan diri dari semua kestresan dan juga menemani Wak selagi aku bisa. Mama pun setuju, asalkan jangan selamanya tinggal di sana. Di sana kamu jangan ngerepotin Wak Irah, bantuinlah bersih-bersih kek. Aku mengiyakan apa aja yang mama katakan.
Dua koper yang sudah kusiapkan tadi diangkat oleh Mang Sapri ke dalam mobil. Akhirnya aku liburan ke rumah Uwa Irah. Dulu sekali, waktu aku kecil, aku pernah ke rumah Uwa Irah. Rumahnya terletak di desa Cigetih di Jawa Barat. Aku tidak tahu itu termasuk kota atau kabupaten mana. Yang jelas desanya sangat terpencil. Butuh mobil besar seperti jeep untuk sampai ke sana. Berangkatlah aku dengan mobilku yang disupiri oleh Mang Sapri. Awalnya aku duduk di depan, tetapi kalau aku terus-terusan melihat jalan dari Jakarta ke desa Wairah, pasti puyeng lah. Jadi aku pindah ke belakang dan merebahkan badan. 2 kali kami berhenti di restoran sisi jalan untuk sholat dan mengobati perut yang lapar. Sesudah itu, aku merebahkan diri lagi di jok belakang sampai akhirnya ketiduran. Sa, bangun. Kenapa, Mang? Udah sampai ya? Mang Sapri membangunkanku dengan wajah yang ragu-ragu. Bukan, Sa. Ini teh kesasar kayaknya. Ada alat gitu kan di HP Asa? Peta gitu? Ada, Mang. Ternyata Mang Sapri yang asalnya orang Jawa Barat juga bisa kesasar di sini. Langsung saja aku buka HP dan menyalakan GPS, terus membuka aplikasi peta. Loadingnya lama sekali. Sambil menunggu loading, aku melihat keluar mobil. Suara ribut seperti jalan raya tidak terdengar di sini. Sepi sekali. Sepertinya ini jalan hutan. Soalnya di kanan kiri semua pohon tinggi. Tidak ada penerangan sama sekali. Gelap sekali. Sampai-sampai langit berwarna biru tua, bukan hitam. Penerangan cuma lampu mobil saja. Loading aplikasi peta itu tidak selesai-selesai dan ternyata memang sinyal internet di sini tidak ada. Mang, nggak ada sinyal, susah buka aplikasinya juga. Ya sudah, Mang maju terus aja ya. Siapa tahu ada penduduk yang bisa kita tanyain. Mang Sapri bilang kalau kami memang sudah dekat dengan tujuan, tetapi kami kesasar saat mencari jalur ke desa Cigetih. Akhirnya, kami memilih untuk masuk lebih dalam lagi menelusuri jalan hutan ini. Selang beberapa menit penerangan bisa dilihat dari sini. Keramaian malam hari dan beberapa rumah penduduk juga toko-toko sudah bisa kami temui. Kami memilih bertanya alamat kepada ibu pemilik warteg sambil membeli dagangannya untuk memenuhi perut kami lagi. Oh, Neng, kalau ke desa ini mah ibu tahu tidak usah lewat jalan raya, Neng, karena emang jalannya lewat sini. Tangan ibu itu menunjuk ke arah belakang warteg. Di sana ada jalan, Bu? Aku bertanya karena di belakang warteg ini hutan belantara. Ada, Neng. Semua memang lewat sini kalau mau ke desa Cigetih. Neng, emangnya pakai mobil seperti apa? Ibu warteg lalu melihat keluar ke arah mobil kami yang terparkir tepat di depan warung. Kalau pakai mobil seperti itu susah, Neng. Jalannya licin. Biasanya juga semua memakai mobil yang rodanya besar. Ibu itu kembali berbicara. Ada di sini yang memang suka mengantarkan orang ke Cigetih itu, teh. Si Ajat, dia yang punya mobilnya. Ini rumahnya sekitar sini. Ibu, kalau memang mau diantar, saya bisa ke rumahnya Pak Ajat sekarang. Ibu warteg itu baik sekali loh. Kami langsung diantar ke rumah Pak Ajat yang punya mobil jeep itu. Pas ketika sampai, aku langsung saja menjelaskan pada Pak Ajat kalau aku mau diantar ke Cigetih. Setauku dulu juga begitu. Terakhir aku ke rumah Wairah memang harus diantar dengan mobil ban besar. Waktu itu, Mang Sapri ngotot ingin ikut ke Cigetih menemaniku, tapi rasanya tidak perlu. Dilihat dari penampilannya, Pak Ajat ini orangnya baik. Anak-anak buahnya juga terlihat ramah. Sepertinya mereka orang pesantren, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lebih baik Mang Sapri balikin ibu warteg itu ke tempat semula, terus pulang ke Jakarta. Soalnya Mama juga butuh mobil untuk beberapa keperluannya. Akhirnya Mang Sapri memindahkan koper milikku ke dalam mobil jeep yang bakalan mengantarkan aku ke Cigetih. Benar saja, jalannya memang bukan jalan, lumpur semua. Di awal perjalanan, aku masih bisa melihat kebun-kebun milik warga sekitar sini. Ada satu anak buah Pak Ajat yang ikut, katanya buat jaga-jaga. Dan benar saja, untuk jaga-jaga. Soalnya berkali-kali ban mobilnya terjebak di lumpur. Jadi anak buah Pak Ajat ini turun untuk mendorong mobil dari belakang.
Kadang-kadang Pak Ajatnya juga harus turun, jadi mereka berdua yang mendorong mobil. Kadang-kadang akunya juga harus turun, supaya mobil lebih mudah didorong. Kalau memang dikatakan mirip dengan acara off-road di televisi itu, benar sekali. Udah di tengah-tengah hutan, gelap, becek, penerangan cuma dari mobil dan headlamp itu juga cuma satu yang dipakai oleh anak buah Pak Ajat. Udah gitu, kita harus nyebrang sungai pakai mobil ini. Kalau nggak salah ada 2 sungai. Pas pertama aku milih turun aja dari mobil, terus nyebrangnya nyemplung ke sungainya. Soalnya takut kalau dalam mobil akunya suka panik. Ketika sungai yang kedua, sungainya dangkal sih, dan alirannya juga sedang tenang. Jadi aku di dalam mobil saja. Capek banget, celana udah basah kuyup, sepatu udah kotor penuh lumpur. Aduh. Ya, aku mencoba untuk tidur dalam mobil, meskipun terguncang-guncang karena jalan lumpur tersebut. Tiba-tiba, mataku terbuka perlahan. Ternyata masih gelap, sama seperti waktu berangkat. Tetapi, ada yang aneh. Ada benda tajam dan ternyata itu ujung rumput yang sedikit menusuk-nusuk bagian punggungku. Betapa kagetnya aku, karena sekarang aku malah ditinggal tidur di lapangan yang luas sekali. Mobil Pak Ajat sudah tidak ada. Panik? Asli, aku panik tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Udara dingin sekali, ditambah celana yang tadi masih basah gara-gara nyemplung ke sungai yang membuat aku jadi mumet tidak karuan. Kalau celanaku masih bisa basah, berarti mobil Pak Ajat mungkin belum jauh. Aku berteriak memanggil Pak Ajat, tetapi rasanya sia-sia. Pak Ajat! Pak Ajat! Kurang ajar. Agak canggung sih aku teriak, karena aku memang percaya dengan hal-hal yang dianggap aturan oleh beberapa orang. Katanya, kalau berada di tempat lain itu, kita tidak boleh bersikap sembrono, alias harus izin-izin. Melewat saja harus izin, apalagi teriak-teriak coba. Sia-sia gak ada yang merespon, malah semakin aku teriak, semakin aku sadar kalau aku di tempat itu sendirian. Mana mungkin Pak Ajat yang notabene-nya seorang ustadz tega meninggalkan aku di sini. 2 koper yang kubawa juga tidak diturunkan. Apa mungkin aku terjatuh? Tetapi tanah yang aku tiduri ini adalah lapangan, bukan jalur mobil. Jejak ban mobil besarnya saja tidak aku temukan. Gila aja kalau emang aku dirampok. Tapi cuma itu kemungkinannya. Aku melihat ke sekeliling dan ternyata ada beberapa bilik bambu di pinggir lapangan tersebut. Ada 3 bilik di sisi lapangan itu. Gelap, gelap banget. Tidak ada penerangan sama sekali. Aku langsung berlari mendekat ke bilik itu karena berdiri di tengah lapangan ketika tengah malam dan tidak ada siapa-siapa itu menakutkan sekali. 3 kali aku tersandung karena kondisi gelap dan tidak bisa melihat jalan. Lentera yang digantung di bilik itu apinya mati. Jadi aku tidak bisa melihat terlalu jelas. Permisi, tolong. Spontan kata itu yang keluar dari mulutku. Pikiranku masih kacau memikirkan kemana Pak Ajat yang harusnya mengantarkan aku sampai ke Cigetih. Ditambah udara yang dingin terus suara burung-burung malam yang mondar-mandir membuatku ingin cepat-cepat ditolong dan dipersilakan masuk. Perlahan pintu salah satu bilik itu terbuka. Ada seorang wanita di balik pintu itu mengintip ke arahku. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena gelap. Permisi. Kepala wanita itu miring di balik pintu bilik. Matanya melihat ke arahku. Tangannya masih memegangi pintu bilik. Tolong. Mendengarku meminta tolong, wanita itu tidak menghiraukanku. Ia masih berdiri di balik pintu, masih menatapku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Ada yang aneh dengan wanita ini. Bulu kuduku mulai berdiri. Kepalanya masih miring di balik pintu tersebut. Aku mulai menjauh dari bilik itu. Semakin aku menjauh, wanita itu malah semakin membuka pintunya. Wanita itu kini berjalan keluar dari biliknya. Ia mengenakan kebaya dengan samping yang menggantung di lehernya. Kepalanya menunduk seperti menyembunyikan wajahnya. Rambutnya panjang terurai. Dadaku mulai berdebar kencang. Ini mengerikan. Wanita itu menggapai selendangnya, memulai gerakan seperti menari. Kakiku mulai melemas. Aku tidak bisa bergerak.
Rasanya untuk berlari menjauh dari situ susah sekali. Jangankan berlari, mengangkat kaki untuk berjalan pun aku tidak mampu. Dari dua bilik lain, muncul dua wanita lain memakai kebaya dengan selendangnya juga. Aku membacakan doa-doa yang kuhafal. Semakin cepat aku melafalkan doa, semakin cepat ketiga wanita itu menari. Hingga akhirnya kuputuskan untuk mengumpulkan tenaga dan berteriak minta tolong sekeras mungkin. Aku berteriak sekeras mungkin berharap ada orang yang dapat mendengarku. Tapi ketiga wanita itu meniru teriakanku. Wajahnya kini terlihat jelas, putih pucat dengan kedua mata yang melotot. Mulutnya tersenyum menyeringai dan pundaknya kini semakin lincah menari-nari. Badan mereka semakin lincah sambil meniru ucapanku. Kepalanya digerakkan miring ke kanan dan ke kiri sampai rambut mereka tak karuan. Kakiku sudah benar-benar lemas sampai aku terduduk di tanah. Mereka tertawa sambil terus menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Gerakan mereka semakin liar, menari dan meloncat ke sana kemari hingga aku tidak mampu berteriak. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Badanku bergetar hebat hingga akhirnya aku tidak ingat apa-apa dan semua terlihat gelap. Udara di sini sangat dingin, apalagi waktu pagi-pagi. Sekarang Wairah sedang memasak untuk sarapan kami berdua. Aku berniat membantu seperti apa yang diperintahkan Mama, tapi Wairah melarangku. Wak bilang kedatanganku ke sini saja sudah membuatnya senang, jadi aku cukup diam saja. Wairah malah menyuruh aku jalan-jalan supaya tahu daerah sekitar. Kemarin aku sampai di sini sekitar jam 4 pagi dengan mobil Pak Ajat. Aku bangun dengan badan yang lemas banget karena mimpi buruk yang mengerikan sekali. Mimpi yang terasa nyata sekali. Wajah tiga wanita itu masih bisa aku ingat. Bergerak menari ke sana kemari dengan pundak yang lincah, juga kepalanya yang dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Gila aja. Seumur-umur aku belum pernah melihat hantu kecuali di film-film. Perasaan udah lama juga sih aku gak nonton film horor. Terakhir nonton itu sama teman-teman sekelas. Gak pernah berani kalau disuruh nonton sendiri, soalnya suka kebawa mimpi. Masalahnya kan, aku sudah tidak pernah melihat hantu di film-film. Lah, kenapa juga bisa sampai mimpi kayak begitu? Pak Ajat yang aku beritahu tentang mimpiku itu malah tersenyum seperti tidak percaya. Pak Ajat berpesan, jangan sembrono saja, harus sopan dan izin-izin. Mengingat ini desa kecil, terpencil di hutan antah berantah yang mungkin bakal banyak penunggunya. Jadi aku juga sadar sih, aku hanya pendatang alias tamu dan tidak boleh sembrono. Pak Ajat juga bilang jangan main-main di sini. Pokoknya kalau bisa diam saja di rumah dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Apa nggak terlalu berlebihan kalau Pak Ajat bilang seperti itu? Semistis apa sih desa ini? Ya, seperti desa pada umumnya. Udara di sini sejuk, gak perlu AC. Tapi kalau sedang panas ya tetap aja panas. Ada sungai besar di kulon desa. Kata Wairah, di situ tempat PLTA disimpan. Jadi tidak seperti dulu lagi, gelap-gelapan memakai obor dan lentera. Sekarang listrik sudah sampai ke rumah-rumah, walaupun dayanya tidak seberapa, tetapi cukup untuk penerangan dan mencas HP dan laptopku. Aku sempat lihat masjid dan pesantren di daerah Ibu Warteg dan Pak Ajat. Tetapi di sini tidak ada. Tidak ada masjid, baik musola satupun. Aku juga tidak melihat rumah peribadatan agama lainnya. Kata Wairah, banyak orang sini masih menganut ajaran leluhurnya, termasuk Wairah sendiri. Wairah itu menganut agama Islam sama seperti Papa. Hanya saja keimanannya seperti memudar dan terpengaruh oleh masyarakat sini. Sebenarnya Wairah bukan asli orang sini. Beliau dengan adik-adiknya termasuk ayahku adalah asli orang Banten. Kampung halaman keluarga ayahku memang di Banten. Hanya saja waktu itu almarhum suami Wairah ingin menempati rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi Wak dibawa ke sini saat ia masih mengandung sepupuku, Dadan, yang sekarang sedang bekerja di Jakarta. Mau-maunya Wairah tinggal dibawa ke desa terpencil seperti ini. Selesai masak, Wak langsung menyuruhku untuk sarapan. Meskipun umurnya hampir mencapai 60 tahun, tetapi Wairah masih terlihat kuat dan cekatan. Postur tubuhnya masih tegap, tidak bungkuk seperti nenek-nenek. Punten.
Ada dua perempuan yang sekarang berada di hadapanku. Budaya di desa memang seperti ini. Tetangga maupun kerabat dekat sudah dianggap biasa langsung main masuk ke rumah tanpa harus dipersilahkan. Dua perempuan ini masih muda, mungkin sebaya denganku. Mereka langsung mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Saya Laila, kalau yang ini Kinasih. Wairahnya ada? Laila sepertinya orangnya supel sekali. Ia tidak malu-malu kepadaku. Malahan dia langsung keliling sekitar rumah lalu masuk ke dapur mencari Wairah. Kalau Kinasih sebaliknya, dia malah diam saja, malu-malu. Sampai akhirnya aku suruh duduk aja si Kinasih ini. Kinasih bertanya kepadaku tentang banyak hal, mengenai sekolah, terus kota Jakarta, sampai ke drama Korea. Ternyata di kampung seperti ini juga ada ya pecinta drama Korea. Mengetahui Kinasih suka drama Korea, aku langsung mengambil laptopku di kamar dan memperlihatkan koleksi drama Korea hasil download waktu masih di Jakarta. Kinasih kelihatan senang sekali waktu itu. Dia spontan menawarkan dirinya untuk menemaniku kalau Wairah harus membantu orang melahirkan di sekitar desa. Asalkan diperbolehkan nonton Boys Over Flower katanya. Wairah dan Laila membawa masakan yang sudah matang ke hadapan kami. Ada banyak menu khas Sunda yang kelihatannya enak banget. Kalau di Jakarta, jarang loh dapet yang enak. Harus ke warung makan atau restoran khas Sunda. Kami sarapan bersama sambil mengobrol tentang banyak hal. Selesai sarapan, Laila dan Kinasih mengajakku keliling di sekitar desa. Rumah-rumah di desa ini terbilang cukup kecil dan pada umumnya dibangun dari kayu dan atap daun kelapa yang disusun sedemikian rupa. Halamannya juga luas sekali, sampai rumah tetangga tidak kelihatan. Laila menunjukkanku saung besar yang terletak di tengah desa. Beberapa bantuan dari pemerintah seperti imunisasi juga pembagian sembako dilakukan di saung ini, katanya. Tak jauh dari saung ada sebuah warung yang ramai dengan terasnya yang luas. Banyak bangku untuk nongkrong. Kata Kinasih, dia pertama nonton Korea itu di TV yang dipajang di warung itu. Itu pun belum tamat, karena kadang berebutan sama bapak-bapak yang nonton sepak bola. Mereka tidak punya TV di rumah, termasuk Wairah juga. Benar saja, keputusanku untuk membawa laptop itu tidak sia-sia. Ada 3 mobil jeep yang terparkir di sana. Laila bilang warung gede alias warung besar hanyalah satu-satunya toko di desa ini. Warung gede ini baru dibangun 2 tahun yang lalu. Sebelumnya, warga desa sedikit sulit untuk mendapatkan keperluan rumahan, bahkan sampo dan sabun pun susah didapat. Kalau bahan makanan mah banyak yang susah mah kayak sabun, sampo, mie instan, tepung. Jelas Laila kepadaku. Meskipun di tengah desa, tapi pohon-pohon banyak sekali di sini, hingga aku tidak bisa melihat bangunan sekitar. Jadi aku harus menghafal jalan setapak yang aku lewati. Soalnya jarang loh rumah warga yang terletak di sisi jalan. Istilahnya apa ya? Jadi gak ada patokan gitu. Jadi desa ini seperti sembunyi di balik pepohonan. Gak rimbun sih, cuma daerah sawah dan lapang. Saat Laila mengajakku ke sawah, aku melihat di belakang saung ada bangunan aneh. Bentuknya aneh, terlihat seperti monumen. Lah, itu apa di belakang saung? Tanganku menunjuk ke arah monumen itu. Oh, itu mah sumur. Dulu kalau musim kemarau, satu desa suka kekurangan air. Sumur kami suka mengurang dan keruh airnya. Tapi sumur itu mah enggak. Jadi waktu itu semua warga mengambil air dari situ. Mereka bilang itu sebuah sumur. Kalau sumur itu kan ya bentuknya tabung dan biasanya ada katrol dan embernya. Kalau sumur ini berbeda. Sumurnya terletak lebih tinggi daripada kami. Sumur itu ada di atas sebuah teras seperti panggung dan itu tidak pendek. Ada si katrol dan embernya, tapi bentuk sumurnya kotak dan tinggi, mungkin sekitar 1,5 meter. Jadi kalau orang menimba itu tidak bisa melihat airnya, kecuali dia bawa tangga. Ya, gak salah kan kalau aku mengira sumur itu sebuah monumen. Laila dan Kinasih membawaku menuju lapangan. Banyak anak bermain di sini. Aku melihat ke sekeliling, barangkali ada 3 bilik bambu di sekitar sini. Kalau memang ada 3 bilik itu, berarti lapangan ini adalah lapangan yang sama dalam mimpiku. Setelah ku cari-cari dan kulihat kesamaannya, ternyata tidak ada. Aku yakin mimpi kemarin malam itu bukan sembarangan. Mungkin ada sangkut pautnya dengan desa ini.
tetapi aku masih belum menemukan apapun yang terlihat mencurigakan. Dari saung besar, warung gede, mungkin hanya monumen itu yang membuatku penasaran, tapi itu hanyalah sebuah sumur. Orang tua dari kedua teman baruku ini adalah petani yang sekarang sedang bekerja di sawah. Jadi, Laila memintaku untuk menyudahi saja jalan-jalannya karena dia banyak kerjaan. Tetapi karena jam di HP-ku masih menunjukkan jam 7:30 pagi, aku lebih memilih saja mengikuti mereka. Laila harus mengantarkan makanan ke sawah untuk orang tuanya, sedangkan Kinasih harus mengurus beberapa cucian katanya. Aku lebih memilih untuk bersama Laila ke sawah, jadi pagi itu kami bubar. Setelah mengambil makanan dari rumah Laila, kami berdua berjalan menuju sawah. Indah sekali sawah di sini, menggunakan sistem terasering, tidak merusak dan mengikuti kontur tanah yang memang perbukitan. Ada bambu raksasa yang sengaja diikat di puncak pohon. Bambu itu sudah diberi lubang sedemikian rupa hingga berfungsi seperti alat musik. Kalau ada angin besar, bambu itu akan berbunyi layaknya suling. Keren banget lah, gak akan ada yang seperti ini di kota. Kami berjalan turun naik, turun lagi di pematang sawah yang memang seperti anak tangga. Sampai akhirnya kami tiba di saung kecil tempat orang tua Laila beristirahat dari kerjaannya. Di seberang sawah dan turun dari perbukitan ada sungai cukup besar. Ada jembatan juga. Jembatan itu selebar ukuran truk besar dan dilengkapi pagar tinggi yang terbuat dari bambu. Aneh kan? Aku pernah wisata ke daerah terpencil seperti suku Baduy yang berada di Banten. Tapi jembatan-jembatan yang aku lalui itu ukurannya kecil-kecil dan cukup untuk satu orang saja. 2 orang lah kalau memang dipaksakan. Tetapi ini, jembatan yang kulihat ini besar sekali loh, dan pinggirnya diberikan pagar yang tinggi seperti gerbang masuk ke suatu tempat. Ada apa ya di sana? Lantas aku bertanya kepada orang tua Laila, ada apa di balik jembatan itu? Jalan jembatan itu mengarah kemana? Apa ada desa lain? Itu mah jembatan ke hutan, Neng. Dulunya ada yang punya tempat tinggal di situ, tapi banyak binatang buas, jadi semua pindah ke sini. Begitu yang dijelaskan ibunya Laila waktu itu. Ia bilang kepadaku, jangan pernah mendekati daerah itu, karena memang banyak binatang buas. Sepulang dari sawah, aku bercerita pada Wairah kalau aku sudah mengunjungi beberapa tempat di sini. Dia bertanya, apakah aku sudah mengetahui lokasi warung besar atau belum. Katanya, kalau sudah tahu, nanti yang akan belanja sayur dan kebutuhan sehari-hari adalah aku. Ya, kalau begitu adanya, hitung-hitung olahraga pagi, jalan ke warung gede sambil nenteng belanjaan kan sehat. Siang itu Laila langsung pulang ke rumahnya meneruskan pekerjaan yang lain. Kinasih sepertinya masih bergelut dengan cuciannya. Aku waktu itu sedang di siaran atau kegiatan memburu kutu rambut oleh Wairah. Aku bercerita tentang sumur dan jembatan besar itu kepada Wairah. Mendengarku, Wairah langsung berhenti menyisir rambutku. Ia lalu sedikit marah kepadaku. Jangan kesana lagi, banyak ular. Khawatir, Wak takut kamu kenapa-napa. Mendengar 2 orang yang sudah menasihatiku tentang binatang buas, aku jadi tidak berani dekat-dekat sawah dan sungai besar itu. Kinasih dan Laila yang lahir dan besar di sini bahkan belum pernah melewati jembatan itu. Katanya, jembatan lebar yang kulihat memang dari dulu seperti itu, tidak berubah dan memang tidak ada yang pernah lewat situ. Pagi itu, aku disuruh Wairah pergi ke warung gede untuk membeli beberapa keperluan. Aku juga memang butuh beberapa barang sih. Jadi setelah sholat subuh, aku langsung siap-siap mengkondisikan wajah, lalu menata rambut dan pergi berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju ke pusat desa. Keadaan gelap sekali, karena jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Hanya ada beberapa tiang lampu usang yang sedikit memberikan penerangan untuk dapat melihat keadaan sekitar. Kamu tahu kan rasanya jalan subuh-subuh seperti apa? Dingin sekali. Suara ayam jantan berkokok terdengar di mana-mana. Memang tidak sedikit yang memelihara ayam di sini. Langkahku kini sudah mendekati pusat desa. Yang harus aku lakukan selanjutnya adalah mencari bangunan warung itu. Bangunannya berbeda dari rumah-rumah warga. Warung gede ini memiliki bangunan yang paling bagus menurutku. Sudah memakai tembok lalu menyatu dengan rumah 2 lantai. Sedikit susah sih mencarinya saat gelap seperti ini, tapi akhirnya aku menemukannya.
Ada 3 mobil jeep yang terparkir di depan warung gede. Ketiga mobil itu dipenuhi barang bawaan dan beberapa orang nampaknya sedang mengangkuti barang bawaannya itu masuk ke dalam warung. Di sampingnya, ada seorang wanita yang sedang hamil besar, terlihat seperti sedang berbicara atau mungkin mengatur orang-orang yang mengangkuti barang tadi. Aku lalu pergi mendekati meja sayur, memilih beberapa sayuran yang Wairah pesan. Wanita yang sedang hamil besar itu sekarang berada di dalam warung. Dia berdiri tepat di depanku di belakang meja sayur. "Beli apa, Neng? Butuh apa saja?" Wanita itu nampaknya tidak jauh umurnya denganku. Tangan wanita itu meraih kertas tulisanku yang berisi daftar belanjaan dan membantuku menyiapkan semua yang aku harus beli. "Neng teh baru pindah ya dari sini?" "Saya keponakannya Wairah teh dari Jakarta." "Oh, Wairah ya? Bener kamu, Neng, kesini subuh-subuh. Jadi kamu gak desek-desekan ngantri sama ibu-ibu?" "Oh gitu teh, suka penuh ya?" Aku gak heran sama sekali sih warung bakal penuh. Soalnya kan warung ini satu-satunya warung di desa ini. Kulihat sekeliling warung, orang-orang tadi masih sibuk menurunkan barang dari mobil dan menatanya. Ada yang sedang menyapu tempat nongkrongnya juga. Tempat nongkrongnya luas, bangku-bangkunya juga banyak seperti rumah makan. Lalu ada TV yang agak besar dipajang di tempat yang semua orang dapat melihatnya. Tanganku meraba-raba sayuran yang sudah tertata rapi di meja warung. Bingung nih, yang mana bayam, yang mana kangkung, yang mana sawi. Warnanya hijau semua. Udah gitu yang mana jahe, yang mana kunyit, yang mana lah, pusing. Memang aku dari dulu gak tahu dan gak pernah peduli sama sayuran. Gak pernah berurusan sama masak-memasak. Wanita hamil pemilik warung itu lalu berkata, "Neng mah pusing ya. Udah, duduk dulu di sana, nonton TV, nanti biar teteh yang siapin semuanya." Aku hanya bisa tersenyum lebar dan menuruti apa yang dia bilang. Kududuki salah satu bangku, lalu kutatap layar TV yang pagi-pagi seperti ini sudah menyiarkan berita. Runyam sekali, tetapi suara yang dihasilkan cukup jernih untuk didengar. Agak lama aku terdiam, fokus mendengarkan Mbak News Ancor, sampai akhirnya teteh warung itu jalan mendekat dan ikut duduk di sampingku. "Nih, belanjaan kamu." Teteh warung itu memberikan belanjaanku dengan senyum yang ramah sekali. "Nama saya Eis. Neng datang ke sini dari kapan?" Aku lalu menjabat tangannya dan memberitahukan namaku. Selanjutnya kami ngobrol ngalor ngidul. Teh Eis ini sebenarnya asli orang Bandung. Suaminya Kang Barnalah yang asli orang Cigetih. Mereka berdua sempat merantau ke Jakarta, tapi Teh Eis bilang nasibnya tidak mujur di perantauan. Uang yang mereka kumpulkan semakin lama semakin menipis. Akhirnya Kang Barna memutuskan untuk pindah ke kampung halamannya Cigetih dan membuka usaha warung. Benar saja, mereka berdua menjadi sukses. Sudah membangun rumah tembok 2 lantai dan mempunyai 3 mobil jeep. Ya iyalah, sukses. Orang satu kampung bergantung sama dia, certukku dalam hati. Obrolan kami bukan ngalor ngidul lagi, tapi sudah ngulon wetan, sampai aku bertanya soal bayi yang dikandungnya. "Ini udah 9 bulan kurang seminggu, Sa. Nanti lahirannya diurus Wairah dong. Aku mau ikut lihat dedek bayi." Seketika raut wajah Teh Eis berubah, seperti orang yang bingung mau menjawab apa. Dia lalu bilang kepadaku kalau Kang Barnas suaminya lebih memilih membawa istrinya ke kota untuk melahirkan di rumah sakit. Lah gimana sih? Masa orang hamil besar dipaksa naik mobil lewat hutan yang jalannya nggak karuan? Itu kan jelas membahayakan kandungannya. Kalau menurut aku, jelas-jelas ada Wairah dukun beranak yang berpengalaman. Ya emang sih nggak secanggih dan seluas rumah sakit, tapi kan jadi nggak harus jauh-jauh ke kota. Setelah perbincangan kami selesai, aku membayar belanjaanku dan pulang ke rumah. Di sana sudah ada Wairah yang menungguku. "Kamu sudah ketemu sama Eis? Teteh yang punya warung kan?" "Udah, Wak." Wairah lalu mengeluarkan sayur yang ia pesan dari kresek hitam dan berkata, "Cantik ya Eis, tapi sayang suaminya itu orang gak bener, suka ingkar janji orangnya." Di sisi lain, maafkan aku jika saat pertama kali aku malah membuatmu bingung. Kita belum pernah berkenalan kan? Namaku Cempaka. Aku merupakan orang yang beruntung.
Di saat semua orang sibuk memanen sawahnya atau mencuci baju di sungai, aku masih bisa berdiam diri di kediamanku dan melakukan apapun yang ayahku izinkan. Ayahku adalah yang mengatur desa ini. Kami tinggal di sebuah bangunan yang besar di tepi desa. Menurut ibuku, kami sudah menempati bangunan ini sejak lama sekali. Aku mempunyai 3 orang adik. Mereka tidak jauh lebih kecil. Mereka sama tuanya denganku, hanya berbeda 1 tahun. Mereka adalah Pitaloka, Kartika, dan Mahesa. Senja ini, seperti biasa, Pita dan Esa, begitulah aku memanggilnya, pergi menunggangi kuda kesayangan mereka, sedangkan aku dan Kartika lebih memilih untuk menari di pavilion belakang. Mang Kasimlah yang selalu mengiringi kami dengan degungnya. Alunan kecapi gamelannya lantas tak pernah membuat kami diam. Kartika selalu saja memulai lebih dahulu, sampai-sampai Mang Kasim tak dapat beristirahat. Tarian adalah salah satu ekspresi yang bebas kami ungkapkan. Selebihnya, kami tidak diperkenankan berbaur dengan orang-orang desa. Hanya Sinta, salah satu orang yang sudah diberi izin oleh ayahku untuk menemuiku kapanpun ia mau. Ayah Sinta dengan ayahku sama-sama merupakan ketua di daerahnya. Sinta datang kemari setiap malam Jumat dengan kedua penjaganya. Sebagai sahabat, kami selalu mengutarakan apa yang kami ingin utarakan. Sinta kerap memberitahuku mengenai penghasil bedak terbaik di daerahnya, juga tusuk rambut, kain-kain, kebaya, dan samping yang selalu ia bawakan untuk membuatku senang. Kali ini kebaya yang ia bawa adalah kembaran kebaya miliknya. Sinta berkata kepadaku bahwa ia memang sengaja memberi kebaya yang kembar agar kami terlihat terasi di beberapa upacara. Bagaimana hubungan kamu dengan Jaka? Sinta mengetahui tentang hubunganku dengan Jaka yang dilarang oleh ayahku. Sinta sering memperkenalkanku dengan pemuda-pemuda lain yang merupakan kaum bangsawan agar aku tidak melakukan hubungan dengan Jaka. Kamu harus sadar nih, Jaka akan berada di keadaan yang bahaya sama seperti kamu. Ingat, Jaka bisa mati gara-gara kamu tetap bersikeras. Perkataan Sinta yang seperti itu sudah tidak mempan menurutku. Mungkin aku terlalu kosong dan polos sebagai seorang gadis desa. Rasaku ini bukanlah hal yang sekedar kuluapkan, bukan sekedar untuk memikat lelaki. Ini lain. Ingat ya, aku tidak bisa menolak apa-apa lagi kalau tidak dengan nasihat. Yang bisa aku lakukan hanya menasihati kamu, itu pun kalau kamu bersedia menjadi orang yang benar. Sinta, yang sering kamu lakukan itu adalah mengkhawatirkan amarah ayahku. Aku sudah tidak peduli dengan larangan ayahku. Beberapa dedemit milik ayahku yang biasanya hanya tertunduk sudah berani memelototiku dengan mulut yang menganga. Mungkin mereka semua sudah menandaiku sebagai putri yang keras kepala atau putri yang tidak patuh kepada ayahnya. Salah satu dari mereka bahkan berani memasuki ruanganku, lalu berlari di dinding dan meninggalkan cucuran-cucuran darah berbau amis di mana-mana. Pernah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi bebek yang bertengger di jendela ruanganku. Dan setelah aku menyadari, sekejap bebek itu berubah menjadi kuntilanak. Juga pernah beberapa di antara mereka melingkariku sambil meneriakkan mantra hingga aku tak sanggup bernafas dan ragaku tak bisa bergerak beberapa saat. Semua itu masih dapat kutahan. Rasa cintaku kepada Jaka tidak akan hancur meskipun badanku lebur. Kembali ke cerita Asa. Saat aku selesai sholat subuh, terdengar beberapa ketukan pintu depan rumah. Setelah kubuka, ternyata ada seorang bapak-bapak yang terlihat agak panik. Dia bilang ingin bertemu dengan Wak Irah karena istrinya yang akan melahirkan sedang menunggunya di rumah. Mendengar itu, aku langsung mengetuk pintu kamar Wak Irah, tetapi tidak ada jawaban. Ku ketuk lagi, tetap tidak ada respon. Tiba-tiba, Wak keluar dari arah dapur. Ternyata dia tidak berada di kamarnya. Wak keluar ya? Paling 2 hari, besok lusa pulang. Gila, belum aja aku bilangin ada bapak-bapak dan istrinya akan melahirkan. Wak malah udah berdiri, siap di sampingku dengan jamu dan perbekalannya. Tugas Wak Irah memang seperti itu. Wak harus siap kapanpun dia dibutuhkan. Wak Irah bilang nanti dia bakal meminta Laila dan Kinasi untuk menemaniku di rumah. Asik, ada temen nih. Aku bisa bergadang bareng, nonton bareng, atau main game bareng. Setidaknya aku tidak sendirian di rumah.
Saat hari sudah siang seperti yang dikatakan Uwa, Laila dan Kinasih datang ke rumah. Tidak hanya mereka berdua, tangan Kinasih memegang tangan seorang anak kecil yang kemudian aku ketahui kalau dia adalah adik Kinasih yang terkecil. Namanya Agil. Agil ini bisa dikatakan anak yang hyperaktif, tidak berhenti bertanya dan selalu berlari keliling ke sana kemari. Saat sore hari, Kinasih dan Agil menonton drama Korea yang ada di laptopku, sedangkan Laila memasak di dapur untuk makan malam sambil mengobrol dari pintu dapur, menemaniku yang sebentar lagi beres mencuci baju di sumur belakang rumah. Sambil memasak, Laila menceritakan beberapa sejarah desa ini. Katanya, dulu desa ini tidak pernah mengalami jajahan seperti yang diajarkan dalam buku sejarah. Kalau dipikir secara logis, menurutku masuk akal, mengingat lokasi dan akses desa ini yang sangat terpencil, mungkin membuat bangsa penjajah tidak menjajah daerah ini. Laila juga berkata kalau dahulu desa ini sangat makmur, hasil panen selalu melimpah, penduduk desa tidak pernah kekurangan dan tidak pernah merasa kelaparan. Bahkan neneknya memiliki gubuk lain hanya untuk menyimpan hasil panen yang tidak muat ditaruh di rumah. Tapi gubuk itu sekarang kosong, hanya berisi sekarung beras dan beberapa ikat jagung. Nenek Laila bercerita kepadanya, semenjak orang-orang di seberang sungai pindah kemari, desa ini perlahan-lahan mulai terpuruk hingga pernah ada suatu musim kemarau seluruh desa kekeringan. Tapi untungnya ayah dari Kinasih membuat sumur dengan bantuan beberapa orang lainnya. Sumur itu ya monumen yang aku lihat kemarin di pusat desa. Sumur yang tinggi dan berbentuk kotak itu. Orang-orang dari seberang sungai yang mana lah yang pindah ke sini? Tanyaku. Ya itu, orang-orang dari seberang sungai yang ada jembatan itu yang kemarin kamu lihat, jelas Laila. Mereka pindah, alasannya banyak binatang buas, tapi kedatangan mereka ke sini malah membuat desa tidak sejaya dulu. Itu juga kata nenek aku, Sa. Nggak tahu juga sih sebenarnya.